Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Di sini saya akan membawakan materi pelengkap ulangan atau ujian tengah semester. Di sini saya bersama kelompok 4, yaitu Muhammad Nadapat Kasiwi, saya sendiri Muhammad Ismail, dan Florentin Rosi. Nah, agenda kinerja manajemen yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah ruang lingkup evaluasi kinerja, kemudian lingkup pengukuran dalam kinerja manajemen, kemudian ada mengetahui apa itu KPI dan model-model sistem pengukuran kinerja. Nah, baik, langsung saja ke materi, yaitu lingkup evaluasi kinerja. Lingkup evaluasi kinerja mencakup beberapa aspek yang penting dalam proses penilaian karyawan, yaitu termasuk pertanyaan atau pernyataan 5W1H, yaitu yang pertama, what, apa yang dinilai, kemudian why, kenapa dinilai, kemudian where, di mana penilaian dilakukan, when, kapan penilaian dilakukan, dan who, siapa yang akan dinilai. What, apa yang akan dinilai? Yang akan dinilai dari segi evaluasi kinerja yaitu perilaku dan prestasi kerja karyawan seperti kesetiaan, kejujuran, kemudian kerjasama, kepemimpinannya, loyalitas, potensinya di masa depan, sifat apa yang ditonjolkan, dan hasil kerjanya yang sudah terlihat. Kemudian why, kenapa dinilai? Kenapa dinilai? Karena untuk meningkatkan kepuasan karyawan, kemudian membangun personal, dinilai karena memelihara potensi kerja, kemudian dinilai untuk mengukur prestasi dan kemampuan, kemudian dinilai untuk kecakapan karyawan serta mengumpulkan data untuk program kepegawaian. Kemudian ada where, di mana penilaian dilakukan. Nah, di mana penilaian itu dilakukan? Penilaian dilakukan di dalam pekerjaan secara formal dan di luar pekerjaan secara formal atau non-formal. Kemudian ada when. When, kapan penilaian dilakukan? Penilaian dilakukan secara formal atau periodik dan informal secara terus-menerus. Karena apa? Karena penilaian itu sifatnya penting ya teman-teman. Karena di sisi lain penilaian itu sendiri bisa untuk seperti batu loncatan atau untuk menilai seseorang naik ke tingkat yang lebih layak atau tidaknya itu tergantung dari penilaian, dan penilaian itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian siapa yang akan dinilai? Semua tenaga kerja di perusahaan yang melakukan pekerjaan dievaluasi oleh atasannya langsung. Atasan dari atasannya langsung atau semua tingkat manajemen. Oke, selanjutnya siklus pengukuran dalam kinerja manajemen. Siklus pengukuran dalam kinerja manajemen adalah proses yang terus-menerus dan berkelanjutan yang melibatkan beberapa tahap untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam siklus pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja. Proses pengukuran kinerja melibatkan penilaian kinerja karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian penilaiannya ini dilakukan untuk mengetahui kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian
ada pengembangan kinerja. Setelah pengukuran kinerja, langkah berikutnya adalah membangun kinerja. Membangun kinerja melibatkan pelatihan, pengembangan kemampuan, dan peningkatan kepuasan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Kemudian yang ketiga ada pengawasan kinerja. Pengawasan kinerja ini melibatkan pengawasan kinerja karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pengawasan kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja karyawan sesuai dengan tujuan organisasi dan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Florentina Rosi. Baik, terima kasih Ismail. Saya lanjutkan presentasi untuk slide ketiga mengenai siklus pengukuran dalam kinerja manajemen. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja melibatkan evaluasi kinerja karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Perkembangan strategi. Perkembangan strategi melibatkan pengembangan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Perkembangan strategi dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, pengukuran hasil. Pengukuran hasil melibatkan pengukuran hasil kinerja organisasi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pengukuran hasil ini dilakukan untuk mengetahui hasil kinerja organisasi dan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Apa itu KPI? Key Performance Indicator atau KPI adalah metrik yang dapat diukur yang digunakan untuk melacak kemajuan menuju tujuan bisnis tertentu. KPI membantu perusahaan menetapkan tujuan, memantau pencapaian mereka, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Dengan menganalisis KPI, perusahaan dapat membuat keputusan berbasis data untuk mengoptimalkan kinerja dan mencapai tujuan strategis. KPI memberikan tim target untuk dituju, tongkat sejarah untuk mengukur kemajuan, dan wawasan untuk membantu memandu pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh pengamat Nova. Baik, terima kasih Mbak Aku dan Valentina Rosi. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari apa yang telah disampaikan oleh Muhammad Ismail dan Valentina Rosi, yaitu tentang model-model sistem pengukuran kinerja. Model-model sistem pengukuran kinerja yang telah dibuat oleh akademisi maupun praktisi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, balance scorecard atau BSC. Sampai saat ini, balance scorecard adalah model terkecil untuk sistem pengukuran kinerja atau scorecard bagi yang telah dikembangkan. Mereka punya balance scorecard menggunakan 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, yaitu model integrated performance measurement systems atau IPMS, yaitu adalah pendekatan integrated performance measurement systems atau IPMS menggambarkan pentingnya fokus pada ukuran kinerja yang vertikal dan kebutuhan untuk mencapai kinerja yang seimbang di sekaligus ukuran kinerja atau Key Performance Indicator atau KPI tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah model metode pengukuran kinerja industri pengolahan kakao, skala IKL. Model ini sekaligus berisi pedoman tentang cara pengukuran kinerja yang terdiri dari ukuran masing-masing ukuran kinerja (KPI) dalam bentuk indeks performasi secara keseluruhan. Model yang terakhir yaitu model perbandingan sistem pengukuran kinerja. Terdapat 3 model pengukuran kinerja yang paling umum digunakan oleh sebagian besar perusahaan, yaitu balance scorecard, integrated performance measurement system,
dan performance metric. Ya, jadi pada intinya untuk model-model sistem pengukuran kinerja itu ada beberapa model. Sebenarnya yang paling terpopuler yaitu model balance scorecard. Oke, presentasi saya ambil alih. Terima kasih untuk Florentina dan Muhammad Murtada Rakasiwi. Jadi dari presentasi yang dapat kita sampaikan, yaitu KPI serta model-model pembelajaran manajemen dan